Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Tahun ini Asyura kembali menyapa istimewa. Kehangatan yang ditinggalkan nyala api itu takkan pernah padam dalam hatiku. Sungguh bagi terbunuhnya Al-Husain ada kehangatan dalam diri setiap mukmin yang tidak akan pernah padam selamanya. Hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyentak kesadaranku tanpa perlu dipaksa. Ia merambat lembut, hangat, jauh ke dalam sanubari, jauh menghunjam dasar hati. Husain, bukan kali ini saja aku menangis karenamu. Bukan saat ini saja aku menangis untukmu. Aku mengenal kisahmu puluhan tahun yang lalu dari majelis di masjid-masjid yang penuh berkah bersejarah. Ayahku yang menceritakannya pertama kali tentang siapa yang tak tersentuh dengan kisah pilumu, ia tidak punya hati. Siapa yang tidak menangis karena deritamu, lalu derita yang mana lagi? Usiaku waktu itu baru beranjak remaja, dan sejak itu aku tumbuh bersamamu di antara kenikmatan yang takkan kutukar dengan apapun juga. Belakangan aku ketahui ternyata tidak mudah untuk mengenangmu. Banyak tantangan sekedar untuk menangis bagimu. Mungkin ada orang-orang yang hendak menutup acara kami, membubarkannya bila perlu. Entah apa yang mereka takuti dari kami. Adakah ketenangan mereka kami ganggu, kenyamanan mereka kami usik? Adakah majelis mereka kami cemarkan, nama mereka kami gunjingkan? Hayhat min nadzillah, padahal itu seruanmu, wahai imam kami. Jauhlah kami dari kehinaan. Bukan pecintamu yang sejati bila kami jatuh pada tindak laku keji. Husain, salam dan sholawat rindu kami bagimu. Tahun ini Asyura kembali menjelang, kembali menyapa. 10 hari pertama bulan baru Islam ditandai dengan warna duka cita. Baju hitam ku keluarkan, tanda berkabung siap dimulai. Segala hal yang mengingatkanku pada Al-Husain aku kenakan. Inilah kami, inilah aku, keluargaku, sahabat saudaraku yang rindu untuk beroleh syafaatmu, yang merindukanmu dari serpihan kisahmu yang telah mengoyak hati kami dengan luka yang tidak akan pernah tersembuhkan selamanya. Luka itu tak pernah berhenti berdarah. Luka yang tidak ingin untuk disembuhkan. Majelis mengenang Imam Husain yang pertama, istriku membersihkan rumah. Sudah sering pengajian di rumahku, tapi majelis mengenang Imam Husain alaihissalam terasa berbeda. Aku terharu. Setiap kali satu demi satu tamu datang ke rumahku, mataku sembab dengan air mata. Aku bayangkan aku dan mereka berangkat berziarah bersama, berada di hadapan pusara. Usai majelis, anak-anakku bertanya kepada aku, "Bi, mengapa tangan yang terangkat menjadi simbol Asyura?" Aku bahagia, ia bertanya. Aku tak malu air mataku menetes di hadapannya. Ia harus tahu aku menangis untuk siapa dan karena apa. Aku menjawab, karena 2 hal anakku. Pertama, tangan terangkat itu adalah tangan Imam Husain alaihissalam ketika ia bertanya, adakah yang mau menolongku?
Imam menyampaikan itu ketika seluruh sahabatnya telah gugur. Setelah keluarganya, saudaranya Hazrat Abul Fadil Abbas telah syahid, baru Imam berkata, adakah yang akan menolongku? Pertanyaan Imam itu ditujukan untuk kita, untuk aku dan kamu. Kedua, tangan yang terangkat itu adalah tangan setiap kerabat dan sahabat Imam Hussein alaihissalam sesaat sebelum menghembuskan nafas akhir mereka. Mereka akan memandang ke arah tenda, melihat ke arah imam mereka yang berdiri, dan mereka akan berkata, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Salam bagimu wahai Aba Abdillah. Dan mereka angkat tangan itu. Demikian kujelaskan pada anak-anakku. Lalu muncul awan gelap baru di batinku. Adakah aku menyambut seruan Al-Husain itu? Apakah aku punya kesempatan setelah seluruh ujian dan tantangan, kemudian tanganku terangkat di akhir nafas yang lepas bersama teriakan, salam bagimu wahai Aba Abdillah. Lalu kulihat diriku rendah, banyak dosa, hina, tak tahu diri, tak tahu malu, tak berharga. Siapalah aku? Berharap kesetiaan para pecinta setia Al-Husain? Mungkinkah aku seperti dua orang sahabat Al-Husain yang berdiri pada siang hari Asyura ketika imam meminta tunda waktu untuk menunaikan sholat terlebih dahulu? Ketika ia berkata, sungguh kalian tahu betapa aku sangat mencintai sholat. Sampaikan pada musuh, tunda waktu. Izinkan aku bertemu Tuhanku dulu. Dan sekelompok manusia terkasih itu berbaris sholat. Duhai, alangkah indahnya sholat itu. Sholat perpisahan, tapi juga sholat perjumpaan. Dua orang sahabat menjaga imam yang sedang sholat. Dari jauh musuh masih juga melepaskan tembakan. Anak panah yang melesat itu mereka tangkap. Tombak yang meluncur itu mereka tahan. Dua orang sahabat menjadi tameng bagi sekelompok kekasih Tuhan yang sedang sholat. Usai sholat, Al-Husain menoleh pada dua sahabatnya itu. Yang satu terjatuh karena begitu banyaknya anak panah di tubuhnya. Melihat imam datang, ia berusaha berdiri. Imam menyambutnya, memeluknya, membaringkannya. Air mata imam tergenang melihatnya. Sahabat sejati ini tampak bahagia. Dengan sisa suaranya ia berkata, hal wafait, sudahkah aku setia? Sudahkah aku tulus dalam cinta? Ya Allah, setelah seluruh perjalanan itu membelah Sahara, berjalan kaki berbulan-bulan lamanya, kelaparan, kehausan, di akhir hayatnya ia masih bertanya, sudahkah aku setia? Sudahkah aku tulus dalam cinta? Masih adakah pengorbanan yang tersisa untuk diberikan? Tahun ini Asyura kembali menyapa, kehangatannya takkan pernah hilang dari hati. Apapun yang terjadi, sinar itu takkan pernah pergi. Setiap saat, setiap tahun, kami akan berziarah. Setiap tahun, kami akan hadir menyatakan cinta, berbelasungkawa dengan duka cita keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyura adalah bendera Al-Husain mempertahankan panji Nabi. Meski awan gelap itu menaungi, seberkas sinar menerangi hati kami, menyampaikan semburat harap, dan terdengar bisik batin lembut menguat. Kami para pengikut Ali, takkan kami biarkan bendera Al-Husain jatuh ke bumi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum.